Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semuanya sehat ya? Nah, adik-adik sudah mempersiapkan buku tulis dan alat tulis masing-masing ya. Sekarang, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, Ibu kembali mengingatkan untuk tetap menggunakan masker saat keluar rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Untuk mengisi daftar hadir, silahkan isi pada dokumen yang telah Ibu berikan melalui WhatsApp Group. Sekarang kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Berikut adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama dongeng, kedua sifat pertukaran pada penjumlahan, dan yang ketiga yaitu bentuk pola irama melalui lagu Cemara cipta Ate Mahmud. Nah, anak-anak, sekarang Ibu tanya, siapa di sini yang punya tanaman di rumah? Banyak ya. Nah, coba sebutkan apa manfaat tanaman di rumah itu. Ada yang untuk hiasan, ada yang untuk memperindah rumah, ada juga yang untuk penghijauan. Nah, Ibu sekarang mau tanya, di sini siapa yang tahu apa itu dongeng? Ya, betul sekali. Dongeng adalah sebuah cerita. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-menurun. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Dengan membaca dongeng, kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat dalam sebuah cerita. Unsur dongeng: 1. Pendahuluan. 2. Isi atau peristiwa. Dan yang ketiga, penutup. Pada buku halaman 2 terdapat dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Yuk, mari kita simak dongengnya. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu.
baik. Sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama lagi. Setelah menyimak dongeng pohon apel yang tulus, kalian dapat mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan melalui WA Group. Adik-adik, apa pesan yang dapat kita ambil dari dongeng cerita pohon apel yang tulus? Adik-adik, apakah kalian tahu apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan saat membaca teks dongeng? Pesan yang dapat kita ambil dari dongeng pohon apel yang tulus yaitu 1. Sebagai makhluk hidup harus saling membantu, menyayangi, dan mengasihi satu sama lain. Yang kedua, yaitu membantu dengan tulus dan ikhlas hati, tidak mengharapkan imbalan. Yang ketiga, saling menjaga hubungan persahabatan dengan teman kita. Adik-adik, apakah kalian tahu apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan saat membaca teks dongeng? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks adalah yang pertama, lafal. Mengucapkan kata dengan tepat dan menggunakan frasa yang tepat. Yang kedua, yaitu intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Yang ketiga, yaitu ekspresi. Siswa membaca dengan penuh perasaan, seperti siswa mengalaminya. Yang keempat, yaitu tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Yang kelima, yaitu suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Pohon apel termasuk dalam tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Di antaranya, manfaat yang pertama yaitu sebagai sumber makanan. Contohnya padi yang diolah menjadi beras dan diolah menjadi nasi. Manfaat yang kedua yaitu sebagai bahan baku industri. Misalnya, pohon yang diambil kayunya. Manfaat yang ketiga yaitu peralatan rumah tangga, seperti meja, kursi, almari, dan lain-lain. Manfaat yang keempat yaitu sebagai bahan pakaian. Contohnya, kapas yang diolah menjadi pakaian. Manfaat yang kelima yaitu sebagai pewarna alami. Contohnya, wortel, buah bit, teh, dan sawi. Manfaat yang keenam yaitu sebagai kesehatan, seperti belimbing wuluh, lidah buaya, dan daun seledri. Adik-adik, dapatkah kalian bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Maka dari itu, kita harus menjaga, merawat, dan melestarikan tumbuhan. Karena tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Tumbuhan juga memberikan keindahan pada lingkungan kita. Adik-adik, apakah kalian tahu sikap menyayangi tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup yang lain
termasuk dalam contoh rasa bersyukur. Nah, kita lanjutkan ke sifat pertukaran atau komutatif pada operasi hitung penjumlahan. Mari kita simak berikut ini. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu, jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Jika dibalik, maka 15 ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Dapat kita tulis 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi, 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Untuk contoh lain, 120 ditambah 930 sama dengan 1050. 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi, 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu sifat pertukaran atau komutatif A plus B sama dengan B plus A. Nah, adik-adik, kalau kalian sudah memahami apa itu sifat pertukaran pada penjumlahan, kalian dapat mengerjakan LKPD yang Ibu berikan melalui WhatsApp group. Minggu lalu, kalian sudah belajar tentang pola irama. Sekarang, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Cemara Cipta Ate Mahmud. Bergerak-gerak kian kemari.
Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian senang setelah menyanyikan lagu Cemara tadi? Setelah menyanyikan lagu Cemara, kalian dapat mengerjakan LKPD yang Ibu berikan melalui WhatsApp Group. Untuk soal evaluasi, dapat kalian kerjakan di buku masing-masing. Kemudian dikumpulkan minggu depan oleh orang tua ke sekolah. Nah, adik-adik, hari ini kita telah belajar tentang dongeng, unsur-unsur dongeng, rasa bersyukur, sifat pertukaran atau komutatif pada operasi hitung penjumlahan, dan pola irama pada lagu Cemara. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.